Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifathika al-mubin. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ الدرس الأول من درس البلاغة من مادة البلاغة، وهو درس عن مقدمة تتضمن التعريف بالمصطلحات الآتية. Pada pelajaran pertama balaghah ini kita akan pelajari tentang muqaddimah, pembukaan yang berkaitan dengan pembahasan berikut mustalah yang berikut ini, yaitu istilah-istilah. Ada yang disebut dengan al-fasahah, ada yang disebut dengan al-balaghah, an-naqd, al-uslub, thumma al-farq baina an-naqdi wal-balaghah. Dalam pelajaran ini kita akan membahas tentang pengertian-pengertian. Kita berkenalan dulu dengan pelajaran balaghah, maka kita akan pelajari tentang definisi 5 istilah yang di atas. Naqra an-nas. Kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qaisari ar-Rum. Faqala min Muhammadin Rasulillahi ila sahibir Rum. Afwan. Min Muhammadin Rasulillahi ila sahibir Rum. Inni ad'uka ila al-Islam, fa in aslamta falaka ma lil muslimin wa 'alayka ma 'alayhim, wa in lam tadkhul fil Islam fa'a'til jizyah, fa inna Allah ta'ala yaqul قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو yu'tul jizyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui penulis beliau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummi, sahih ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang ummi, tidak la yaktub wa la yaqra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengirimkan surat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sebahagian sahabatnya untuk menuliskan surat, dan ini adalah surat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dan dituliskan oleh salah seorang sahabat. Min Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila sahibir Rum. Dari Muhammad Rasulullah utusan Allah ila sahibir Rum. Surat ini Rasulullah SAW tujukan kepada Kaisar Rum. Sahibur Rum ini disebut dengan Kaisar. Sahibur Rum adalah Kaisar. Raja Romawi ini dia digelari dengan Kaisar. Inni ad'uka ilal Islam. Sesungguhnya aku mengajak engkau untuk memeluk Islam. Fa in aslamta, seandainya engkau menerima Islam, falaka malil muslimin, maka engkau mendapatkan laka itu yata'allaq bi al-huquq. Kalau lam biasanya itu berkaitan dengan hak, berarti engkau berhak mendapatkan apa yang juga menjadi haknya kaum muslimin. Wa 'alaika ma 'alaihim, dan ala biasanya huruf jar ala dia berkaitan dengan pembebanan, berarti engkau juga dibebani sebagaimana kaum muslimin yang lain juga dibebani. Jadi bebannya kaum muslimin juga akan menjadi beban engkau. Jika engkau memeluk Islam, maka haknya kaum muslimin juga menjadi hakmu. Kalau seandainya kewajiban kaum muslimin, maka juga menjadi kewajibanmu. Nah, kalau idza qultu mathalan 'alaika an ta'khudh kitaba al-qira'ah mathalan, maka ala di situ artinya adalah pembebanan. Maka di sini juga alaika ma alaihim, maka kewajiban engkau
yang akan menjadi kewajibanmu adalah sebagaimana juga menjadi kewajiban kaum muslimin yang lain. Wa in lam tadkhul fil Islam fa'atil jizyah. Tapi seandainya kamu tidak mau masuk Islam, fa'atil jizyah, maka bayarkan jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh non-muslim, kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang non-muslim yang tidak mengganggu, yang tidak ingin memerangi kaum muslimin yang mereka berada di bawah pemerintahan Islam. Itu disebut kafir zimmi. Mereka tugasnya adalah membayar jizyah, membayar pajak kepada negara yang nanti akan diletakkan di baiti malil muslimin, di baitul mal, untuk dibayarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi bagi non-muslim mereka membayarkan jizyah, sedangkan bagi orang muslim mereka punya kewajiban yaitu membayar zakat. Idzan hadza adlun fil Islam, itu adalah keadilan dalam Islam. Maka di sini dikatakan kalau seandainya kamu tidak mau masuk Islam, maka bayarlah jizyah. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, sungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangi ya, bukan bunuhlah, tapi perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallah, dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wa rasuluhu, mereka tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Wala yadinuna dinal haqq, dan mereka tidak mau memeluk agama yang benar yaitu Islam. Minal ladzina utul kitaba, yaitu di antara orang-orang yang ahli kitab, yaitu al-Yahud wan Nasara, hatta yu'tul jizyah, sehingga sampai mereka membayar jizyah, an yadin wa hum saghirun, membayar jizyah dalam keadaan terhina, zalil, terhina. Jadi pilihannya kalau ndak masuk Islam, kalau ndak au yu'tul jizyah. طيب الآن ننتقل إلى شرح المفردات. قيصر، ما معنى قيصر؟ قيصر لقب ملك الروم. قيصر itu adalah gelar bagi raja Romawi. Wal jam'u qayasirah, jamaknya adalah qayasirah. Qaisar jam'uha qayasirah. Laka malil muslimin. Ma makna laka malil muslimin? Ay laka malahum minal huquq. Engkau akan mendapatkan hak sebagaimana hak yang didapatkan oleh kaum muslimin. Alaika ma alaihim. Ma makna alaika ma alaihim? Ay yajibu alaika ada'u ma alaihim minal wajibat. Engkau wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana juga kaum muslimin yang lain melaksanakan kewajiban tersebut. Al-jizyah, makna al-jizyah jazahu yajzihi, jaza yajzi. Al-jizyah min kalimati jaza yajzi, ay kafa'ahu ala amalin hasan, yaitu memberikan upah terhadap sebuah atau balasan atas perbuatan yang baik. Wal muradu bil jizyah, sedangkan jizyah yang dimaksud itu asal makna jizyah. Sedangkan al muradu bil jizyah, yang dimaksud dengan jizyah di sini adalah al malul ladzi yu'khadhu min ghairil muslim, harta yang diambil dari non muslim, li ri'ayatihi wad difa'i anhu, untuk menjaga mereka, wad-difa' anhu, dan membela mereka. Jadi untuk menjaminan jiwa mereka gitulah ya. Jadi bagi non muslim, karena mereka tidak, li'annahum la yadfa'una az-zakah idza yadfa'una al-jizyah, karena mereka tidak membayar zakat maka mereka mempunyai kewajiban untuk membayar jizyah. Sedangkan kaum muslimin alaihim az-zakah, sedangkan orang muslim mereka mempunyai kewajiban membayar zakat. Yadinuna dinal haqq. Ma mana yadinuna dinal haqq? Yattabi'una al-islam, mengikuti Islam. Wal kitabu huna, ma makna al-kitab? Ahlul kitab
At-Taurah allati unzilat ala Musa, yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Taurat yang diturunkan kepada Musa, wal Injil allazi unzila ala Isa, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi ahlul kitab adalah allazina utul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, manhum hum ahlul kitab, mereka itu adalah ahlul kitab, wahum al-yahudu wan nasara, yaitu Yahudi dan Nasrani. Saghirun, ma makna saghirun? Bedanya antara saghir maknahu kecil, sahih ya, ضد kabir, walakin hadha saghir laysa saghir, saghir. Saghirun ismu fa'il, fi'luhu saghura yasghuru, fi'ilnya adalah saghura yasghuru, maknahu dhalla yadhillu hina. Wal murad dzalilun, yang dimaksud dengan saghirun di sini adalah dzalilun. Wa minhu qauluhu ta'ala, apa yang contohnya di sini kata-kata saghirun, fakhruj innaka minas saghirin, keluarlah dari surga, innaka minas saghirin, sungguhnya engkau adalah orang yang terhina. Wal mufradu saghir, mufradnya adalah saghir. Tahul min hala yahulu, min hala yahulu, ma'nahu mana'a yamna'u, hala yahulu ma'nahu mana'a yamna'u, mencegah, melarang, menghalangi. Na'am. Wa minhu qawluhu ta'ala wa hala bainahumal mawj, di antara mereka dihalangi oleh mawj. Baik, ombak. Al-ma'na, ma makna khutbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa makna dari khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yatadammanu an-nassu fikratan ra'isah. Nas ini, teks yang di atas tadi, mengandung satu pokok pikiran penting, yaitu hiya da'watu qaisarir Rum ilal Islam, yaitu mengajak Kaisar Rum, rajanya Romawi, ilal Islam. Jadi Rasulullah SAW ketika mengajak sebuah daerah, maka yang pertama kali diajak Rasulullah SAW untuk masuk Islam adalah pemimpinnya. Kenapa? Karena ketika pemimpinnya sudah masuk Islam, maka yang ke bawah-bawahnya lebih mudah untuk mengajak mereka masuk Islam. Da'watu Qaisarir Rum ilal Islam, mengajak Kaisar Romawi untuk masuk Islam. Fa in ata'a wa aslama, apabila Raja Romawi tersebut, Kaisar Romawi tersebut masuk Islam, ata'a, menaati apa yang diajak oleh Rasulullah SAW, wa aslama, dan masuk Islam, falahu ma li jami'il muslimin minal huquq, maka dia mendapat semua hak yang didapat oleh kaum muslimin. Wa alaihima alaihim minal wajibat, dan dia juga memiliki kewajiban yang juga dibebankan kepada kaum muslimin yang lain. Fa in abad dukhul fil Islam, apabila dia tidak mau, aba ya'ba ma'nahu aba ma'nahu la yurid, kalau seandainya dia enggan untuk masuk ke Islam, fa'alaihi an yadfa'al jizya anhu wa an qaumihi, maka dia berkewajiban untuk membayar jizyah untuk dirinya dan untuk kaumnya. Wahia miqdarun muayyanun minal mal, apa itu jizyah? Miqdarun muayyanun minal mal, ukuran tertentu dari harta. Berarti ada ukuran yang ditentukan di dalam Islam. Yu'khadhu minhu li ri'ayatihi wa difa'i anhu, diambil dari dari Kaisar Romawi tadi, li ri'ayatihi, untuk rakyatnya, wa difa'i anhu, dan membela mereka, menjaga jiwa-jiwa mereka. Wa yudha'u fi baiti malil muslimin, dan diletakkan jizyah tadi di baitul mal, kaum muslimin. Thumma atar Rasul alaihi salatu wassalam bil ayatil qur'aniyatil karimah ta'kidan lil fikrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencantumkan ayat Al-Qur'an untuk menguatkan
pikiran pokok yang tadi, pikiran untuk mengajak dia masuk Islam. Wa tasdiqan laha, dan itu membenarkan dakwah tadi tuh. Kenapa Rasulullah SAW mengajak dia? Tasdiqan, dan pembenaran terhadap dakwah yang diajakkan oleh Rasulullah SAW kepada Kaisar Romawi. Wan nassu ala ijazihi, dan nas itu teks yang di atas tadi, wan nassu sabiq, teks yang di atas tadi, ala ijazihi, walaupun dia pendek, yubayyinu uslubal Islam, dia menjelaskan tentang uslub, gaya bahasa Islam, cara Islam fi da'wati ru'asa, uslub susunan bahasa dakwah untuk mengajak ru'asa'il kuffar, para pemimpin kafir, wal musyrikin ila dukhuli fihi, pemimpin kafir dan musyrik untuk masuk ke dalam Islam. Bagaimana uslubnya, gaya bahasa Rasulullah SAW mengajak para pemimpin ila dukhuli fihi, untuk masuk Islam. Wa huwa annahu yad'u ru'asa ila al-Islam, di mana Rasulullah SAW mengajak para pemimpin untuk memeluk Islam. Wa yuwaddihu lahum al-ahkam, dan langsung dijelaskan hukum. Fa in aslamu fadzalika hasan, seandainya para pemimpin tadi masuk Islam mereka, fadzalika hasan, maka itu adalah hal yang baik. Wa in lam yuslimu talaba minhum an yasmahu lid-du'ati binashrid din, kalau seandainya mereka tidak mau masuk Islam, Rasulullah SAW meminta kepada mereka, kepada para pemimpin tadi, an yasmahu lid-du'ati binashrid din, meminta agar para da'i Islam agar diizinkan untuk menyebarkan agama Islam. Wa alla yamna'u ahadan minhum, dan tidak boleh mencegah para dai itu untuk menyebarkan Islam. Wa illam yaf'alu dzalika, tapi kalau seandainya mereka tidak mau juga, para pemimpin tadi dicegah, disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, wajib qitaluhum, maka wajib mereka itu diperangi, hatta yadfa'ul jizyah, sehingga mereka membayar jizyah. Kenapa? Karena jizyah yang mereka bayarkan menunjukkan ketundukan mereka terhadap pemerintahan Islam. Nah, الآن ما معنى الفصاحة? Nah, apa itu fasahah? Di sini di atas ini ada teks, sesudahnya ada fasahah, nanti ada balaghah, ada naqd, ada uslub. Nah, apa hubungannya nanti? Fasahah. عندما تقرأ النص السابق, ketika kamu membaca teks yang tadi di atas, tulahizu anna alfadhahu wadihatul ma'ani, kamu memperhatikan bahwasanya lafaz-lafaz teks tadi di atas wadihatul ma'ani, maknanya jelas, sahlatun fin nutqi, mudah untuk diucapkan, wa jumaluhu wa tarakibuhu salimatut ta'lif, jumlahnya, kalimat-kalimatnya, tarakibuhu, susunannya, salimatut ta'lif, susunannya teratur, tidak berantakan. Muwafiqatun apa maknanya teratur tidak berantakan? Muwafiqatun liqawaidin nahwi was sarfi, sesuai dengan qawaid nahwu dan sarf. Nah, wa indama najidu dzalika fi nassin minan nususil adabiyyah, dan ketika kita mendapatkan hal tersebut di satu teks sastra, nahkumu alaihi bi annahu nassun fasih, maka kita mengatakan bahwasanya teks tersebut adalah teks yang fasih. Maka apa itu fasahah? Fal fasahatu fil lughah. Nah, di sini baru dijelaskan itu fasahah. Ma hiyal fasahah? Al fasahatu fil lughah adh-dhuhuru wal wuduh, jelas. Berarti tidak berbelit-belit, tidak ada sesuatu yang tersembunyi, tidak ada yang berantakan susunannya, yang tidak sesuai dengan kawaid bahasa Arab. Wa inda ulama'il balaghah, nah sedangkan menurut pendapat pakar balaghah, apa itu fasahah? An yakunal kalam wadihal ma'na, kalamnya, pembicaraannya, wadihal ma'na, maknanya jelas, sahlal lafzi, lafaznya mudah, maksudnya mudah dipahami,
salimat ta'lif, susunannya teratur sesuai dengan aturan nahwu dan sarf, muwafiqan li wa qawaidil lughati kan nahwi was sarfi, sesuai dengan qawaid lughah seperti nahwu dan sarf. Maka kalau ada teks yang seperti itu, ada kalimat yang seperti itu, maka dia disebut dengan fasih. Naqul bi anna hadha an-nass nassun fasih. Itu yang disebut dengan fasahah. الآن البلاغة. ما هي البلاغة؟ ثانيا